Saudaraku Shalom, saya menyampaikan renungan singkat yang berkaitan dengan perayaan Paskah yang sebentar lagi kita rayakan. Tema yang saya angkat adalah misi Tuhan Yesus yang digenapi. Teksnya diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21. Berbunyi demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara sekalian, teks yang kita baca tadi itu sangat erat kaitannya dengan apa yang sebelumnya menjadi renungan kita, yaitu di Kaisarea Filipi. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Lalu jawabnya, Simon adalah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu artinya juru selamat bagi orang berdosa yang dijanji oleh Tuhan, bahkan sejak awal kejadian manusia di kitab Kejadian pasal 3. Tapi juga yang dinanti dari para nabi, bahwa Mesias itu akan datang untuk membawa kelepasan, bukan kelepasan politis, tapi kelepasan dari hukuman dosa dan konsekuensi dosa, yaitu maut yang kedua, atau dalam bahasa kita, api neraka. Makanya setelah dia dikenal bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kemudian teks kita berkata, sejak saat itu Yesus mulai mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, mengalami banyak penderitaan, diserahkan kepada tua-tua, ahli Taurat, dan orang-orang para pemimpin agama. Saudaraku, Tuhan Yesus memang harus ke Yerusalem, karena itulah misinya. Dia bahkan mengatakan sebelumnya bahwa dia harus ke Yerusalem menanggung banyak sengsara. Siapakah yang membawa penderitaan banyak? Itu tua-tua, yaitu para pemimpin, orang yang bijak, orang-orang yang religius, tua-tua. Lalu ahli Taurat, orang-orang yang bergelut dengan hukum Musa, yang memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi dibutakan terhadap kebenaran. Dan imam-imam kepala, orang-orang yang melayani ritual keagamaan di Bait Suci di Yerusalem. Inilah tiga kelompok orang-orang Israel yang sangat dituakan, sangat dihormati, sangat religius dan sangat ahli. Dan mereka inilah yang kemudian menyeret Yesus kepada pengadilan dengan menghadirkan saksi-saksi palsu. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengalami sengsara, disiksa, diberi mahkota duri, dan kemudian dengan kejam disalibkan, mati. Tapi ini sangat persis dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri sebelum peristiwanya. Dia akan ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, tapi pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati. Saudaraku, memang Yesus itu Tuhan. Sebagai Tuhan tidak bisa mati, tapi Yesus itu adalah 100% Tuhan, tapi juga 100% manusia. Karena itu dia mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Mengapa Yesus harus mati? Karena upah dosa itu maut, dan konsekuensi dosa adalah hukuman atau maut jahanam. Yesus datang supaya orang berdosa mendapat kelepasan. Karena itu dia harus mati untuk menjawab keadilan Tuhan. Tapi juga Yesus bangkit kembali. Dia menang atas maut, sehingga dia menjadi Tuhan yang hidup, yang kita hormati, kita sembah, kita taati. Karena dialah Tuhan Juru Selamat yang harus kita ikuti, kita taati, kita kasih, dan kita layani. Saudaraku, misinya jelas. Yesus bukan hanya nabi, walaupun sebenarnya dia juga nabi karena dia mengajar dan menyampaikan kebenaran. Tapi lebih daripada itu, Yesus rela mati demi dan untuk orang berdosa yang mau percaya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyambut Paskah dan mengenal Yesus dan mengasihi Yesus yang sudah mengasihi kita dan rela mati bagi. Amin. Bapak, terima kasih, bersyukur untuk hari ini. Menjelang perayaan Paskah, kami rindu hati kami dipenuhi dengan rasa hormat syukur kami kepada Tuhan. Tolong kami untuk kami hidup mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tuhan berkati gerejamu hari ini menjelang Paskah. Tuhan berkati negeri kami, negeri tercinta Indonesia. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.